perkenalkan, saya Yulisari Angelina. Tapi saya nggak cuma sendirian aja nih. Saya ditemenin oleh 3 orang teman saya, yaitu Hai, saya Febri Riana. Hai, perkenalkan saya Cita. Dan saya Stella Michelle. Kami adalah mahasiswa Unika Atmajaya, program studi pendidikan guru sekolah dasar, sedang mengembangkan media pembelajaran, khususnya pada materi pecahan senilai. Media ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum matematika SD. seperti yang tadi Stella sudah katakan bahwa kami membuat media pembelajaran, tentu saja benar. Nama media pembelajaran yang kami buat adalah Complete My Puzzle. Tujuan dari pembuatan media pembelajaran kami ini adalah untuk menghasilkan variasi media pembelajaran yang sudah ada, namun kami buat lagi menjadi lebih bervariasi, serta juga dapat membantu siswa dalam pembelajaran. Media Complete My Puzzle kami berpacu pada kompetensi dasar. Kami mengambil satu kompetensi dasar, yaitu 3.2, yang berbunyi menjelaskan berbagai bentuk pecahan, campuran, desimal, biasa, dan juga persen, serta hubungan di antaranya. Dari kompetensi dasar tersebut, kami membuat 13 indikator, di antaranya adalah siswa mampu menjelaskan bentuk pecahan biasa, siswa mampu menjelaskan bentuk pecahan campuran, siswa mampu menjelaskan bentuk pecahan desimal, dan siswa mampu menjelaskan bentuk pecahan persen. Lalu juga ada siswa mampu menghubungkan bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran, siswa mampu menghubungkan bentuk pecahan biasa ke pecahan persen, siswa mampu menghubungkan bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Lalu juga ada siswa mampu menghubungkan bentuk pecahan campuran ke pecahan biasa, siswa mampu menghubungkan bentuk pecahan campuran ke pecahan persen, siswa mampu menghubungkan bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan desimal. Lalu juga ada siswa mampu menghubungkan bentuk pecahan persen ke pecahan biasa, siswa mampu menghubungkan bentuk pecahan persen ke bentuk pecahan desimal, siswa mampu menghubungkan bentuk pecahan persen ke bentuk pecahan campuran. Lalu juga siswa dapat menghubungkan bentuk pecahan desimal ke pecahan biasa, siswa mampu menghubungkan bentuk pecahan desimal ke pecahan persen, dan siswa mampu menghubungkan bentuk pecahan desimal ke pecahan campuran. Itulah ke-13 indikator media pembelajaran Complete My Puzzle. Dan untuk memudahkan siswa maupun guru dalam bermain Complete My Puzzle, kami juga telah membuat buku panduan. Ini adalah buku panduan yang telah kami buat, di mana di depan sini adalah cover dari buku panduan Complete My Puzzle. Setelah cover, kami memasukkan kompetensi dasar. Lalu setelah kompetensi dasar, kami memasukkan indikator pembelajaran. Setelah indikator pembelajaran, kami juga tidak lupa untuk memasukkan tujuan dari permainan, dan tidak lupa juga kami memasukkan langkah-langkah permainan. Langkah permainan dan profil penulis, serta cover belakang. Untuk mengetahui bagaimana wujud dari media kami dan bagaimana cara bermainnya akan dijelaskan oleh teman saya, Febri. Setelah mendengar penjelasan dari teman saya Angel, selanjutnya saya akan menampilkan dan menjelaskan cara bermain Complete My Puzzle. Ini adalah media Complete My Puzzle kami. Media Complete My Puzzle kami terbuat dari triplek yang berukuran 45 x 45 cm yang memiliki 16 keping yang berukuran 10 x 10 cm. Selanjutnya, cara bermainnya, siswa harus diminta mencari keping puzzle yang memiliki tanda panah di pojok kanan atas seperti ini, lalu menempelkannya di pojok kanan atas puzzle. Setelah ditempelkan, siswa harus mencari pecahan senilai dari 20% dan 0,4. Setelah menemukan pecahan senilai dari 20% dan 0,4%, selanjutnya siswa menempelkan hasil hitungan mereka dan mencari keping puzzle yang memiliki nilai dari pecahan senilai tersebut. Cara mengerjakannya,
Siswa harus mengerjakannya secara berkelompok. Setelah menghitungnya secara mandiri, siswa harus bergantian untuk mencari jumlah pecahan senilai pada masing-masing keping puzzle sampai puzzle terisi penuh. Selanjutnya, untuk cara membuat media Complete My Puzzle akan dijelaskan oleh teman saya, Cita. Nah, itu tadi media pembelajaran Complete My Puzzle yang telah kami buat, yang telah dijelaskan dan diperlihatkan sebelumnya oleh Febri. Pastinya, dalam pembuatan media Complete My Puzzle ini, kami melalui proses yang sangat panjang sehingga media pembelajaran ini dapat terselesaikan dengan baik. Pertama, kami melakukan analisis kurikulum, di mana kami harus mencari semua kompetensi dasar dan indikator yang ada di kelas 4 SD semester 2. Setelah itu, kami baru memilih satu KD, di mana KD tersebut menurut kami perlu menggunakan media dalam proses pembelajarannya. Setelah menentukan KD dan indikator yang akan kami pilih, kami mencari media-media terdahulu yang serupa dan mulai membuat rancangan sederhana tentang media yang akan kami buat. Setelah selesai membuat rancangan media, kami melakukan berbagai wawancara kepada guru dan siswa untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran di kelas. Pada saat itu, kami mewawancarai 10 guru dan 10 siswa di masing-masing sekolah yang berbeda. Kami mendapatkan beberapa masukan dari guru dan juga siswa. Kemudian kami mulai melaporkan hasil analisis kebutuhan ini kepada dosen yang bersangkutan dan juga teman-teman sekelas kami. Dari pelaporan analisis ini juga kami mendapatkan beberapa masukan baik terkait dengan pengembangan media yang akan kami buat. Setelah menimbang beberapa masukan yang diberikan, kami mulai merancang media Complete My Puzzle ini. Saat media Complete My Puzzle ini sudah terbentuk, kami melakukan beberapa wawancara lagi kepada ahli media dan ahli materi untuk mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki lagi. Dalam proses ini, tidak begitu banyak revisi sehingga kami tidak perlu merubah banyak tentang isi media dari Complete My Puzzle ini. Kami melakukan beberapa evaluasi dan merancang produk final Complete My Puzzle agar dapat digunakan dengan baik dalam membantu proses pembelajaran di kelas, khususnya untuk materi pecahan senilai. Gimana teman-teman? Kira-kira mulai kebayangkan gimana proses pembuatan Complete My Puzzle ini? Nah, dari beberapa proses panjang yang telah kami lalui, pastinya kami juga menemui beberapa kesulitan dalam pembuatan Complete My Puzzle ini. Untuk kesulitan apa saja yang kami temui akan dijelaskan oleh teman saya, Stella. Silakan Stella. Pada saat membuat media, kami mengalami beberapa kesulitan. Yang pertama, pemilihan ukuran kayu triplek yang sesuai dengan rancangan media yang sudah kami buat. Lalu yang kedua, ketika menempelkan velcro tidak langsung merekat, jadi kami harus mengusahakan beberapa cara untuk bisa merekatkan velcro dengan baik. Lalu yang ketiga, ketika kami menjemur triplek yang sudah dicat, triplek tersebut melengkung-melengkung atau tidak rata, jadi kami harus mengusahakan juga beberapa cara untuk bisa meratakan kembali triplek yang sudah kami jemur. Lalu yang keempat, kami kesulitan untuk memilih bahan dalam menuliskan angka pada keping-keping triplek yang sudah kami cat antara spidol ataupun pulpen. Lalu yang kelima, kami mengalami kesulitan untuk memilih angka apa saja dalam pecahan yang sesuai dengan kemampuan anak usia kelas 4 SD. Harapan kami dengan media Complete My Puzzle yang sudah kami buat dapat bermanfaat dan dapat digunakan dalam pembelajaran, khususnya materi pecahan senilai. Dan juga semoga media yang sudah kami buat ini dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah menonton ya.